Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Alia Febriani dengan NIM 20020115010009 dari kelas B Prodi Arsitektur, ingin mempresentasikan hasil penelitian analisis tapak dan wawancara yang telah dilaksanakan bersama kelompok saya untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester mata kuliah Metodologi Desain Arsitektur. Pokok yang akan saya bahas dalam video presentasi kali ini adalah hasil survei analisis tapak dan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis tapak. Yang pertama adalah informasi tapak terkait data-data yang telah kami dapatkan selama survei berlangsung. 1. Lokasi. Lokasi tapak berada di Jalan Sunu, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Yang kedua, dimensi lahan dan panjang. Tapak berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 x 10 meter. Yang ketiga, kontur dan kemiringan tanah. Tidak terdapat kontur atau dapat dibilang datar dan tidak ada kemiringan. 4. Garis sempadan bangunan adalah 4 meter tiap sisi bangunan. Yang kelima, lebar jalan dan jalur kendaraan. Lebar jalan 12 meter dengan 2 lajur yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 3, serta roda 4. Jalan yang berada di depan tapak ini termasuk jalan provinsi. Yang keenam, KDB atau koefisien dasar bangunan dan KLB atau koefisien lantai bangunan. Koefisien dasar bangunan sebesar 60%. Lalu, luas tapak dikalikan dengan koefisien dasar bangunan. 160 kali 60%. Hasilnya 96 meter kuadrat. Maka diperolehlah KDB bangunan sebesar 96 meter kuadrat. Kemudian tinggi maksimum bangunan adalah 16 meter. Koefisien dasar bangunan dikali dengan 1,6. Hasilnya 153,6 meter kuadrat. Maka diperolehlah KLB bangunan yaitu 153,6 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu batas, jenis, bentuk, dan ketinggian bangunan sekitar. Foto pertama merupakan bangunan jenis rumah profesi dengan berbentuk persegi panjang pada batas utara tapak. Foto kedua, bangunan jenis rumah profesi yang berkutat di bidang kuliner sebagai batas selatan tapak dengan bentuk persegi panjang. Foto ketiga, batas barat tapak adalah jalan raya yaitu Jalan Sunu. Dan foto terakhir yaitu bangunan tertinggi sekitar tapak dengan kisaran kurang lebih 13 meter yang merupakan rumah profesi. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama adalah orientasi matahari dan arah angin. Dapat dilihat pada gambar bahwa tapak menghadap ke arah barat. Dalam proses perancangan diperlukan penyesuaian terhadap cahaya matahari agar bangunan tidak mendapatkan radiasi cahaya matahari yang berlebihan. Dengan memberikan sedikit bukaan pada bagian timur bangunan yang akan direncanakan. Lalu arah mata angin. Pada gambar dapat dilihat bahwa angin datang dari arah utara. Hal ini mempengaruhi dalam proses perencanaan bukaan pada bangunan di bagian utaranya. Yang kedua, posisi objek tertentu. Posisi existing pohon terletak di sebelah barat tapak pada seberang Jalan Sunu. Kemudian sumber listrik dan air. Listrik existing. Terdapat sebuah tiang listrik yang dapat dijadikan sumber listrik tapak. Lalu air bersih existing yang berasal dari sumur. Selanjutnya posisi pembuangan drainase atau riol kota. Letak drainase berada di sebelah barat tapak. Drainase merupakan salah satu faktor sumber bau yang mempengaruhi tapak. Selanjutnya yaitu view atau pandangan. Alternatif pertama yaitu memberikan akses masuk dan keluar yang berhadapan dengan jalan raya di sebelah barat tapak agar akses publik lebih mudah. Kemudian alternatif kedua yaitu memberikan akses masuk dan keluar yang terletak di bagian utara dan barat yang mudah menuju akses publik
Namun, akses utara memiliki akses masuk dan keluar sedikit sempit. Selanjutnya yaitu kebisingan. Kebisingan yang mempengaruhi tapak berasal dari jalan raya, yaitu Jalan Sunu yang berada di sebelah barat dan utara tapak. Jalan Sunu merupakan jalan provinsi dan merupakan jalan yang aktif oleh perdagangan. Alternatif pertama yaitu guna mengurangi kebisingan, perlu dibuatnya ruang terbuka hijau berupa penanaman pohon. Alternatif kedua yaitu pembangunan ruang dengan bahan penyerap suara. Selanjutnya hasil wawancara. Penghuni pertama yaitu Ayah, yang berumur 48 tahun, hobi nonton. Aktivitas pertama yaitu mandi dan metabolisme. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Aktivitas kedua yaitu makan dan minum. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan. Aktivitas ketiga yaitu berdagang. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang kafe. Aktivitas yang keempat yaitu nonton TV. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas yang kelima adalah beribadah. Aktivitas yang keenam istirahat. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas terakhir yaitu tidur. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Penghuni kedua yaitu ibu yang berumur 48 tahun. Aktivitas pertama yaitu mandi dan metabolisme. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Aktivitas kedua yaitu makan dan minum. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan. Aktivitas yang ketiga yaitu berdagang. Ruang yang dibutuhkan ruang kafe. Aktivitas yang keempat yaitu nonton TV. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas yang kelima yaitu memasak. Ruang yang dibutuhkan adalah dapur. Aktivitas yang keenam istirahat. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas yang terakhir yaitu tidur. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Penghuni ketiga yaitu anak perempuan yang pertama, yang berumur 21 tahun, hobi baca buku. Aktivitas yang pertama yaitu mandi dan metabolisme. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Aktivitas yang kedua yaitu makan dan minum. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan. Yang ketiga adalah aktivitas belajar. Ruang yang dibutuhkan kamar tidur. Selanjutnya, aktivitas nonton TV. Ruang yang dibutuhkan yaitu ruang tamu. Yang kelima, aktivitas istirahat. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Selanjutnya, aktivitas baca buku dan tidur. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Penghuni keempat yaitu anak perempuan kedua yang berumur 18 tahun, hobi nonton drama. Aktivitas yang pertama yaitu mandi dan metabolisme. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Aktivitas kedua yaitu makan dan minum. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan. Aktivitas ketiga yaitu belajar. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas keempat yaitu nonton TV. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Aktivitas kelima yaitu istirahat. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang tamu. Dan yang terakhir, aktivitas tidur. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Lalu ada penghuni yang kelima, karyawan yang pertama, umur 24 tahun. Aktivitas yang pertama yaitu mandi dan metabolisme. Ruang yang dibutuhkan adalah kamar mandi. Aktivitas yang kedua yaitu makan dan minum. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang makan. Aktivitas yang ketiga yaitu bekerja. Ruang yang dibutuhkan yaitu ruang kafe. Aktivitas yang keempat yaitu mencuci piring. Ruang yang dibutuhkan adalah dapur. Aktivitas kelima yaitu mencuci baju. Ruang yang dibutuhkan adalah ruang laundry. Aktivitas selanjutnya memasak. Ruang yang dibutuhkan adalah dapur kafe. Selanjutnya aktivitas istirahat. Yang dibutuhkan adalah kamar tidur. Yang terakhir, tidur. Ruang yang dibutuhkan kamar tidur. Kemudian ada penghuni karyawan yang kedua, umur 27 tahun. Aktivitas mandi dan metabolisme membutuhkan ruangan kamar mandi. Aktivitas makan dan minum membutuhkan ruang makan. Aktivitas bekerja membutuhkan ruang kafe. Aktivitas memasak membutuhkan dapur kafe. Aktivitas angkat bahan kafe membutuhkan ruang gudang. Aktivitas tidur dan istirahat membutuhkan kamar tidur.
Sekian video presentasi hasil survei analisis tapak dan wawancara saya bersama kelompok saya. Saya harap video presentasi ini dapat memenuhi nilai ulangan tengah semester saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.